Sungguh orang yang sama Allah Ta'ala nyambung akibat ke Allah. Arab artinya ada umum bisa ulama wah apa namanya guna apa ini lagi ini penting pada saat rahmat wal barakat Allah Ta'ala turunaki ke atin ulama kekhususian lebih-lebih ulama sehingga khususiat Allah Ta'ala ternyata nur cahaya saya masuk ke dalam atin ulama arwah benar menempian. Amin. Jadi kita diingatkan bahwa 212 itu memang sesuatu yang sebut aja momennya itu memang 2016 itu. Tapi kemudian dia menjadi monumen, dia pindah dari momen menjadi monumen itu. Itu soalnya itu. Karena itu saya sebut bahwa 212 itu lepas dari segala macam interpretasi. Itu adalah satu reuni akal sehat. Bapak polisi, Bapak pemerintahan, demi Allah kami cinta dengan Anda, lebih cintanya kami dengan istri kami. Karena itu jangan selingkuh dong. Kalau bukan karena akal sehat, itu ada aja orang iseng tuh kasih komando tuh, selesai tuh istana di depan tuh berantakan tuh Jakarta. Jadi ada kepemimpinan intelektual di situ, ketertiban, orang percaya bahwa ide bisa menghasilkan perubahan. Nah, ide itu diperlihatkan oleh jumlah. Ide yang menjadi jumlah dia berubah dari kuantitas menjadi kualitas. Karena itu jangan ada Anda bergerak kecuali tunggu fatwanya ulama. Jangan mengadakan gerakan kecuali tunggu fatwanya ulama. Hukum hanya tegak untuk Habib Rizik dan FPI saja? Front Pembela Islam merasa aparat penegak hukum telah bertindak tidak adil saat menindak pelanggar protokol COVID-19. Kuasa hukum FPI, Aziz Yanuar mengatakan tuduhan pelanggaran pasal 93 Junto pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, Junto pasal 216 KUHP yang diarahkan kepada Habib Rizik Syihab dan FPI dinilai sangat prematur. Karena pada pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 terdapat frasa menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang merujuk pada lampiran Kepmenkes 413/2020 Junto Kepres Nomor 11 Tahun 2020. Nah, apa dasar hukum yang mendapatkan kejadian malam Ahad kemarin masuk KKM? Bukti hukumnya mana? Harusnya kan ada terlebih dahulu dasar jelas timbul KKM itu. Baru kemudian dilanjutkan dengan tindakan pemanggilan untuk klarifikasi dan semacamnya. Ini bukti hukum KKM tidak ada, main panggil klarifikasi. Dasarnya apa? Tegas Aziz Yanuar. Aziz pun membeberkan beberapa pelanggaran protokol COVID-19 yang dilakukan pihak-pihak yang dianggap pro pemerintah namun tidak ditindak secara tegas seperti yang dialami FPI dan Habib Rizik Syihab. Seperti saat rapat koordinasi tingkat menteri di Bali pada Juni 2020 yang dinilai telah melakukan kerumunan tanpa menggunakan masker dan tidak jaga jarak. Kemudian, acara Elite Race Marathon di Magelang beberapa waktu lalu di mana para penonton berkumpul tanpa jaga jarak. Pun tidak ada pencopotan aparat keamanan setempat. Lanjut Aziz, pelanggaran protokol COVID-19 juga dilakukan oleh kader PDIP Eri Cahyadi dan Armuji saat mendaftar ke KPU Surabaya pada September 2020 yang dilakukan dengan konvoi, berkumpul banyak orang dan tidak menggunakan masker serta jaga jarak. Dari berbagai contoh yang dibeberkan tersebut, Aziz menilai adanya ketidakadilan yang dilakukan aparat penegak hukum. Padahal, pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 menyebutkan setiap orang memiliki hak memperoleh perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Yang pertama, petempa dan pecinta hukum. Insya Allah. Bisa. Nah, mana sampai pun catat dalam hati dulu. Amin. Nabi kontung na. Apa faedah dah?
Mong panjenengan pun berada iatin ulama. Cak heran sampean. Tiba-tiba keluarga anak nempian tiba-tiba ulama. Amin. Kenapa demikian? Syekh Abdul Qadir Jalani ada kun ma Allah. Pertama tepat pada Allah. Fa in lam takun fakun ma'a man kana ma Allah. Fa innahu yusiluka illa Allah in kunta ma Allah. Pertama bang semak ke Allah, semain orang yang semak ke Allah. Kemudian bang semak ke orang yang semak ke Allah. Seunggun orang yang semak ke Allah Ta'ala nyambung akibat ke Allah. Harap artinya ada pun bisa ulama wah apa nama sampai. Kunin apa? Ini lagi, ini penting. Pada saat rahmat wal barakat Allah Ta'ala turunaki ke atin ulama. Kekhususian lebih-lebih ulama sehingga khususiat Allah Ta'ala. Ternyata nur cahaya saya masuk ke dalam atin ulama arwah bernama nempian. Amin. Allah. Takbir. Sampai tak gersah, tak paham, tak ngau ningin, tiba-tiba masuk ke atin panjenengan rahasia. Amin ya Allah. Dalam atin nempian, beda abi nempian, beda anak nempian. Tak heran mung anak nempian tentu orang saya barokan sampean dia. Masa naftina ongkongku. Insyaallah. Perjalanan nikah pertama nah memang baik. Apabila ulama baik, apabila agama Allah Ta'ala baik, selangkah dua langkah baik, tapi sahabat itu manis sampai ke surga. Lain halnya dengan maksiat. Pertama manis, seterusnya pahit. Na'udzubillah min Allahumma hdina bina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa lana fi man qadayt ila bi rahmatika syarra ma qadayt tasbihna chunak ya umar amin chunak umar bi taatillah kaitan saja amin saya hadir pada malam nikah baik dari syakiran FBI dan Al-Fatah kopi terjun umar bi taatillah amin Madinah haji Tidak panjang lebar Al-Fakir akan menyampaikan, tapi mewakili unek-unek para kiai dan juga para santri. Saya sampaikan kepada Bapak Kapolresta maupun Kapolres Kabupaten bahwa Polisi Republik Indonesia adalah milik rakyat. Polisi harus pro rakyat. Polisi tidak boleh pro konglomerat. Karena itu Anda adalah lambang negara kami. Pemerintah juga lambang negara kami. Maka harus pro rakyat Indonesia. Kita harus bersinergi. Tidak mungkin ada pemerintah Indonesia, tidak mungkin ada Polisi Republik Indonesia, tidak mungkin ada TNI, tidak mungkin ada DPR, tidak mungkin ada MPR tanpa rakyat. Yang menggaji mereka adalah rakyat. Yang membayar mereka adalah rakyat. Senjata mereka dibeli dari duit rakyat. Karena itu harus pro rakyat. Takbir. Siapapun yang mengacaukan negeri ini musuh kita bersama. Siapapun yang mengocokkan rakyat Indonesia musuh kita bersama. Karena itu kami minta kepada Bapak Polisi Republik Indonesia, TNI Republik Indonesia, DPR, wakil rakyat kami,
tolong presiden dan semua para pejabat, tolong dengarkan rakyat Indonesia, minta keadilan Anda. Perhatikan kami nih Pak, Bapak, ini wajah pribumi Indonesia nih. Mereka yang lebih berhak ada di bumi pertiwi Indonesia. Mereka yang lebih berhak ada di perbutuhan Indonesia. Saya turunan Arab, Pak. Saya lahir di Indonesia tapi turunan Arab. Walaupun nenek saya adalah orang Jawa, tapi siapapun yang ada di Indonesia tidak boleh menguasai Indonesia. Harus warga Indonesia asli. Harus begitu dong. Kasihan mereka ini. Karena itu kita harus paham, wahai saudara-saudara, jangan menjual tanah sembarangan, jangan menjual sawah sembarangan, jangan. Akhirnya sawah bukan milik kita, petani orang asli Indonesia. Tambak bukan milik kita, pegawainya orang Indonesia. Kita harus berdaulat. Yang memperjuangkan Indonesia merdeka adalah nih wajah-wajah begini. Ini turunan orang yang gugur mempertahankan Indonesia, membela Indonesia. Karena itu kita tidak ridho kalau mereka jadi jongos ada di sini. Mereka tidak boleh, mereka adalah sahibul bait, mereka pemilik negeri ini, mereka yang membebaskan negeri ini daripada penjajah. Karena itu kita mohon sinergi, ayo kita kerjasama, jangan kita dikuasai sama orang lain. Jangan nanti akhirnya yang mewarnai wajah Indonesia ini bukan wajah-wajah bumi pertiwi, tapi wajah yang lainnya. Takbir. Kita mohon kepada Allah, tetap Indonesia bersatu, tidak boleh pecah belah. Setuju? Kita tidak boleh diadu domba dengan polisi, setuju? Kita tidak boleh diadu domba dengan TNI, setuju? Kita tidak boleh diadu domba dengan pemerintah, setuju? Kita semua satu untuk Indonesia. Siapa yang mau memecah belah kita, musuh kita bersama. Karena itu, ayo. Kenapa ini jadi kacau nih? Kenapa? Indonesia sekarang ini kenapa jadi kacau? Kenapa jadi rame? Kenapa? Satu orang, saudara, satu orang, kenapa bisa begini? Ayo kita bersatu lagi, kita bersama-sama lagi. Bapak polisi, Bapak pemerintahan, demi Allah, kami cinta dengan Anda. Lebih cintanya kami dengan istri kami. Karena itu jangan selingkuh dong. Ayo kita bangun rumah tangga baru lagi. Kita kan sama-sama cinta, bener nggak? Karena itu kita pingin kita perbaharui, kembali lagi, rujuk lagi, insya Allah rumah tangga Indonesia akan tentrem, ya enggak? Yang ngerayu-ngerayu tuh pelacur, itu ada orang-orang murahan. Kita doakan mudah-mudahan yang kita cintai tidak terpengaruh dengan pelacur-pelacur murahan. Mereka tetap sayang kepada kami, dan kami rakyat Indonesia sayang kepada mereka. Amin Allahumma. Musuh kita bukan polisi, musuh kita bukan TNI, musuh kita bukan pemerintah, tapi musuh kita adalah pemecah belah. Bawa oleh-oleh ada di rumah, ya. Jangan sampai kita akhirnya beradu fisik dengan siapapun, karena kita bukan dihadapkan dengan musuh, kita sengaja mau diadu domba. Hati-hati, Indonesia ini sekarang mungkin udah nggak ada cara lagi, karena sudah polisi menyatakan tersangka, ntar lagi akan diadili. Yang diharapkan, tahu nggak yang diharapkan? Yang diharapkan chaos di Indonesia. Kalau udah Indonesia ini kacau, nanti akhirnya dari luar masuk ke Indonesia.
Ini yang diharapkan. Karena itu jangan ada Anda bergerak kecuali tunggu fatwanya ulama. Jangan mengadakan gerakan kecuali tunggu fatwanya ulama. Dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "La tatamannau liqa'al adu was'alullahal afiyah." Jangan kamu berharap perang ketemu musuh. Jangan, enggak enak perang. Mintalah kepada Allah al-afiyah, mintalah kepada Allah damai, mintalah kepada Allah sejahtera, mintalah kepada Allah rukun. Tapi kalau sudah terpaksa, kalau mau negeri ini dijadikan komunis, kalau negeri ini mau tidak berketuhanan, kalau negeri ini mau dijajah, wa idza laqitumuhum fa'lamu anna al-jannata tahta dhilalis suyuf. Kalau sudah musuh memang sudah jelas, ketahuilah bahwa surga di bawah pedang kita, saudara. Rindu sama surga? Pengen masuk surga? Karena itu jangan mengadakan gerakan pribadi, tapi gerakan tunggu fatwa ulama. Bukankah kita adalah mengawal fatwa ulama? Karena itu jangan mau diadu domba. Siapapun yang mengajak Anda untuk membuat keributan di negeri ini, jangan diadu domba. Kita kawal sampai penista agama dimasukkan penjara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kawal dan kita harus bersatu. Kami titipkan bangsa Indonesia ini, Bapak, kepada Anda sekalian. Anda yang membawa amanat ini, tolong, jangan sampai nanti pemerintahan Indonesia bukan wajah-wajah pribumi. Jangan sampai pemerintahan Indonesia orang yang bukan lahir di Indonesia akan menguasai Indonesia ini. Mudah-mudahan insya Allah ini akan didengar dan akan disampaikan. Kami bukan musuh, tapi kami adalah bersaudara. Kami adalah dalam rumah tangga yang berasaskan Pancasila. Khawatir dengan komunis ya? Sebarkan kemana-mana bahayanya komunis. Jangan toleran dengan komunis. Dan ini bukan untuk umat Islam saja, tapi juga agama yang lainnya, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, semuanya hati-hati dengan komunis karena mereka tidak berketuhanan, saudara. Karena itu semua yang mengimani Tuhan, agama manapun, bersatu. Kita harus hancurkan komunis. Tidak boleh ada PKI ada di Indonesia selama-lamanya. Bagaimana di antara mereka udah sekarang bangga jadi turunan PKI, bukan tobat tapi bangga, berarti akan mewujudkan komunis ada di Indonesia. Kita harus bertahan dengan titik darah terakhir. Terakhir kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saudara kita, ya Allah, Anda lihat bagaimana ditindas ada di sana. Kita harapkan sebagaimana kaum muslimin mengutuk orang Islam yang membunuh orang-orang yang non muslim dengan dalil jihad atau macam-macamnya. Kami minta dong, wahai orang-orang Buddha, sekarang bagaimana itu ada di negeri Rohingya sana, di Myanmar sana, kenapa saudara-saudara kami dibantai? Tolong Anda ingatkan, karena itu seagama dengan Anda. Ayo kita bersatu. Bukankah kita adalah di negeri Indonesia, Bhinneka Tunggal kita, yang yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang disatukan dengan Pancasila, persatuan Indonesia, Republik Indonesia. Karena itu ayo kita bersatu. Semua kekerasan kita tidak setuju, semua makar kita tidak setuju, dan kita tidak ingin makar ada di Indonesia. Kita adalah bersaudara. Cuma hati-hati yang menunggangi, menunggangi. Karena itu kita harus paham ya, tunggu fatwa ulama. Kalau ulama menyatakan saatnya jihad, siap Anda jihad. Kalau ulama menyatakan saatnya kita perang, siap perang. Takbir.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.